Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera tentunya, amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi terutama untuk sahabat yang akan segera datang berkunjung ke negara Swiss untuk berlibur, di mana ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Salah satunya adalah mengenai keamanan di negara Swiss. Jadi seaman apakah kalau datang naik bis dan tibanya tengah malam atau subuh ya, jam 2-3 pagi itu keamanannya seperti apa? Nah, di video ini tentu saya akan menjelaskan detailnya dan juga berbagai informasi yang diperlukan jika kalian datang berlibur ke negara ini. Untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya. Menurut yang saya ketahui setelah saya hidup di negara ini lebih dari 40 tahun lamanya, maka saya bisa mengatakan kalau negara Swiss ini sangat aman dan nyaman untuk traveling ya teman-teman. Jadi kalau kita datang atau tiba dari negara lain, contohnya dari Prancis, Luxembourg, Belgia atau manapun, dengan memakai bis dan datangnya itu malam hari atau subuh, ada pertanyaan, Bunda kalau jam segitu aman atau enggak? Di sini saya bisa mengatakan aman. Di terminal itu aman, di stasiun kereta api itu aman, di mana saja itu aman. Namun tentu saja kita harus selalu berhati-hati karena yang saya ketahui, contohnya kalau di stasiun kereta yang besar, contohnya di kota Zurich atau Jenewa atau di Basel, itu suka ada orang-orang tertentu yang kalau di sini dibilangnya glosar, yang tidur juga ya di stasiun, di bangku-bangkunya. Nah seperti itu. Bahkan kalau siang hari kita bisa melihat ada orang yang mabuk, walaupun mereka itu jarang sekali untuk mengganggu pejalan yang ada di sekitarnya. Namun hal-hal tersebut kalau kalian melihatnya itu jangan kaget ya, jadi di-ignore aja, biarkan aja mereka. Nah jika kalian datangnya pagi dan kalau suhu udara masih dingin, biasanya di tempat-tempat seperti stasiun kereta itu mereka punya juga ruangan-ruangan kaca ya, atau ruangan-ruangan lainnya yang kita bisa masuk. Jadi kita diperbolehkan masuk dan di situ kita bisa nggak begitu kedinginan ya. Kecuali kalau musim panas kan udaranya hangat. Jadi kita bisa nunggunya itu di luarnya, atau maksud saya di bangunan stasiun keretanya, namun tidak di dalam ruangan. Informasi yang lainnya yang bisa saya sampaikan adalah jam berapa aktivitas orang-orang di negara ini. Tentu saja tergantung apa maksudnya ya, aktivitas bekerja atau aktivitas kegiatan sehari-hari di rumah tangga. Nah, biasanya kalaupun untuk bekerja itu pun tergantung dari apa pekerjaannya. Kalau pekerja kantoran biasanya aktivitas dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 bahkan jam 6 sore. Dan kalau untuk restoran dan toko itu pun berbeda-beda tergantung dari lokasinya. Namun biasanya kalau toko seperti toko pakaian ya, toko sandang kayak begitu, jam 9 pagi itu sudah buka. Kalau untuk toko makanan ada juga yang jam 7 pagi sudah buka. Bahkan kalau di stasiun kereta api yang besar jam 6 pagi itu ada beberapa coffee shop atau toko yang menjual sandwich seperti itu pun sudah buka. Nah, yang lainnya jika hari Minggu di sini pun banyak sekali toko yang tutup. Jadi untuk teman-teman yang berlibur atau datangnya pas hari Minggu, kalian jangan kaget atau harus sudah mempersiapkan diri
untuk membeli sesuatu. Kalau di airport itu selalu buka ya hari Minggu. Atau di stasiun kereta api besar pun di sana ada toko atau restoran yang hari Minggu buka. Namun di luar dari tempat itu, apalagi kalau di daerah kecil, di pedesaan, maka hari Minggu itu akan susah sekali kita untuk membeli sesuatu. Toko makanan pun itu banyak yang tutup. Di sini jadi kalian harus sudah siap-siap ya kalau hari Minggu di negara Swiss sudah mempunyai minum atau sesuatu yang ya sebagai cadangan ya. Kalau kita akan pergi ke tempat-tempat seperti stasiun kereta ataupun daerah airport, maka di sana tentu saja tersedia restoran-restoran yang buka atau juga shopping mall juga di daerah tersebut banyak yang buka di hari Minggu. Jadi di sini saya bisa tegaskan kalau soal keamanan di negara Swiss itu sangat baik. Kita mau naik kereta atau pulang ke rumah naik bis jam berapa saja itu sampai hari ini ya tidak ada masalah. Kalaupun saya tinggal di desa yang tidak besar, jadi desa kecil, kalau naik bis atau naik kereta dari Zurich itu terakhirnya itu jam 12 malam. Jadi sebelum jam 12 malam saya usahakan selalu pulang ke rumah karena nanti tidak ada keretanya lagi kalau saya mempergunakan kendaraan umum. Lain lagi kalau kita mempergunakan kendaraan sendiri ya, kita bisa pulang setiap saat. Nah, setibanya di desa saya itu kalau jam 12 malam itu udah sepi dan gelap ya, walaupun ada kalau di jalan-jalan utama itu tentu saja penerangan jalan ada, namun gelap. Sepi kayak gitu. Saya berjalan kaki dari stasiun bis ke rumah itu ya kurang lebih 300 meter, tidak ada masalah. Jadi aman-aman saja di negara Swiss ini. Namun sekali lagi kalau waspada itu harus, karena di sini pun saya bisa menginformasikan di negara Swiss ini banyak sekali pendatang-pendatang yang datang dari negara lainnya, dari negara Afrika, dari negara Timur Tengah, dari negara Asia, dan banyak lagi ya dari Eropa Timur, dan banyak sekali. Nah, kita kan tidak tahu ya bagaimana orang-orang pendatang tersebut berkelakuan apa. Di sini tentu saja saya tidak bisa menyebutkan kalau orang dari negara-negara tertentu akan membuat kriminal atau kejahatan di negara ini. Saya tidak bisa mengatakan itu. Jadi di sini kita harus tetap waspada karena di negara Swiss ini pendatang atau penduduk yang tinggal di sini itu bercampur baur dari banyak sekali negara. Di sini pun saya akan memberi contoh jika ada terjadi ya kepada sahabat yang akan berlibur di sini, kalian itu lupa atau ketinggalan sesuatu di dalam kereta yang kita tumpangi atau di dalam bis yang kita tumpangi, maka jangan khawatir. Biasanya kalaupun kita lupa ya barang tersebut itu tidak akan hilang ya, jarang sekali hilang, tapi juga ada kemungkinan hilang ya, jadi tergantung. Namun yang biasa ya atau yang saya ketahui bahkan terjadi beberapa kali ya kepada anak saya di mana dia lupa ketinggalan tasnya di salah satu bis, maka yang dilakukan adalah menghubungi salah satu stasiun kereta ya, di sana suka ada counternya. Nah di situ kita melaporkan diri, ketinggalan tasnya di kereta apa, jam berapa, jurusan mana, nah seperti itu. Dan kita biasanya diminta identitas kita, kalau kita sebagai turis kan akan ditanya nginep di hotel mana dan nomor telepon kita yang bisa dihubungi. Nah itu biasanya kalau sudah ketemu ya kita akan dihubungi dan kita bisa mengambil lagi barang-barang tersebut. Bahkan sempat ya saya sendiri ketinggalan hanya topi itu ya di dalam kereta. Namun saya suka sekali ya topi itu, maka saya melaporkan saya ketinggalan topi. Nanti sorenya ya, saya perjalanannya itu siang hari, sorenya itu saya sudah mendapat telepon, kamu bisa ambil topi kamu di stasiun ini, di counternya kayak gitu ya, dengan membawa identitas.
Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Jika teman-teman mempunyai saran, pendapat, atau barangkali pertanyaan selanjutnya, silahkan ditulis di kolom yang sudah disediakan. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.